الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan selalu membimbing kita, melindungi kita dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, juga mendekatkan diri kepada aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam barzah, di alam kubur. Kita selalu bersama-sama dengan para beliau dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan mengokohkan akidah kita sehingga tidak akan ragu-ragu lagi kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibati fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah Majelis Az-Zawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dituntun oleh Allah, masih diberikan keringatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di salah satu taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau kita sudah biasa kumpul seperti ini, maka kita akan dikumpulkan nanti di surga yang sesungguhnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama guru-guru kita, bersama al-imamain, dan bersama orang-orang yang kita tawasulkan setiap pada sebelum kita ta'lim, berapa wali, berapa nabi yang kita tawasulkan. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan bersama-sama beliau dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 7 bulan Rajab. Biar kita tahu ada apa di bulan Rajab ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajabu syahrul istighfar li ummati. Bahwa bulan Rajab itu bulan istighfar untuk umatku. Saat-saat kita dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membersihkan hati kita sebelum masuk bulan Ramadan. Makanya dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap masuk bulan Rajab kita dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya. Rezeki kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah, usaha kita berkah. Setiap aktivitas kita mohon kepada Allah selalu diberkahi oleh Allah. Kalau udah berkah, walaupun hasilnya sedikit, kalau berkah cukup. Tapi walaupun gaji kita, upah kita, penghasilan kita besar, namun tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bawaannya kurang terus. Ya. Makanya sampai dibuat kasidah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Supaya apa yang kita mohonkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rajab syahrul istighfar li ummati. Bulan Rajab adalah bulan istighfar buat umatku. Fa'aksiru fihil istighfar, maka perbanyaklah pada bulan Rajab itu untuk membaca istighfar. Fa innahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yusammar Rajab al-Asab. Dan dinamakan juga Rajab itu adalah bulan pengucuran. Ya. Bulan pengucuran apa? Bulan pengucuran rahmat. Biasanya rahmat itu diturunkan Allah sedikit-sedikit. Pada bulan Rajab ini dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kucuran yang banyak. Ya. Wa yusammar Rajab al-asab li'anna rahmata ala ummati tusabbu sabban fihi. Jadi pada bulan Rajab ini rahmat untuk umat Nabi Muhammad dikucurkan sederas-derasnya. Alangkah ruginya kita pada bulan Rajab, kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempat kita membaca istighfar, sudah buru-buru masuk pada bulan Sya'ban, kemudian nggak terasa sudah masuk pada bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk memperbanyak istighfar. Dan Nabi anjurkan fastaghfiru min qauli astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Atau kita baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah dan kita mohon dibukakan pintu taubat. Ya. Kemudian ada lagi istighfar yang khusus. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa ishrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Siapa saja yang membaca istighfar untuk mukmin dan mukminat sebanyak 27 kali di setiap hari, maka ia termasuk golongan mereka yang terkabul doanya. Ya. Dan mereka yang menjadi jaminan rezeki dari para penghuni bumi. Orang yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali setiap harinya, siang boleh 27 kali, malam ditambah 27 kali lebih bagus. Minimal kita baca 27 kali siang atau malam. Kalau kita baca 27 kali siang, 27 kali malam lebih bagus. Maka siapa yang melazimkan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali, maka dia akan dicatat oleh Allah termasuk orang yang diijabah doanya. Ya, kita kan pengen doa kita diijabah oleh Allah, permohonan kita dikabulkan oleh Allah, minta apa saja dikasih oleh Allah, sebab ini jaminan dari Rasulullah. Ya. Belum lagi pahalanya berapa? Banyak orang mukmin, laki dan perempuan, berapa banyak? Maka pahalanya setiap orang satu kebaikan.
Berapa miliar manusia yang mukmin laki atau mukminat perempuan. Jadi orang yang membaca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali termasuk orang yang diijabah doanya oleh Allah dan ditanggung rezekinya selama dia ada di bumi, pasti rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tabrani, ya. An Ubadah bin Samit. Ini ada hadis lagi dari Ubadah bin Samit, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Ya, kata Nabi, siapa yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Setiap satu orang mukmin satu kebaikan. Berapa banyak orang mukmin dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang? Di seluruh dunia berapa miliar? Hanya kita membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, pahalanya sebanyak orang mukmin laki dan perempuan sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir zaman, ya, sampai hari kiamat diberikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada lagi nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, man qala kulla yawmin 25 marratan astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat katabahu Allahu min awliyaih. Hei Ali, kata Nabi, siapa yang membaca setiap hari 25 kali astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, li untuk diriku, wali walidayya untuk orang tuaku, laki dan perempuan, ayah bundaku, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang mukmin laki dan mukmin perempuan, wal muslimina wal muslimat, orang Islam laki dan perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah mati. Siapa yang baca itu 25 kali, katabahullahu min awliyaih, maka Allah akan mencatat dia sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang dicintai Allah. Cukup membaca astaghfirullah li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi jangan anggap ringan, tapi dia punya manfaat begitu besar. Ya, ini pada bulan Rajab terutama. Adapun pada hari-hari lain juga sangat dianjurkan, ya, supaya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat Israel, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, wa Ibnu Syahin fi Targhib wa Tarhib, dan Imam Ibnu Syahin dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, wa min tariqatil khilal min fadli Rajab wa Dailami wa Ibnul Jauzi fil Ilal al-Mutanahiyah wal Asbihani fi Targhib wa Tarhib wa Dhahabi fil Mizan min tariqi Mansur bin Yazid al-Asdi an Musa bin Imran an Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Nanti di surga ada satu sungai.
Sungai ini namanya Sungai Rajab. Ya. Sungainya namanya Sungai Rajab. Man shoma yauman min Rajab saqahullahu min dzalikan nahri. Siapa yang puasa 1 hari saja pada bulan Rajab. Kita boleh puasa Senin, boleh puasa Kamis. Aku puasa hari Senin ittiba'an li sunnati Rasulillah wa taqarruban ila Allah wa rasulih ma'a shaumi Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Aku puasa hari Senin ngikutin sunnah Nabi dan untuk mendekatkan diriku kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para walinya. Dan aku iringi puasa Senin itu dengan puasa Rajab. 1 hari saja kita puasa pada bulan Rajab. Kata Nabi, saqahullahu min dzalikan nahri, maka Allah akan memberikan ia minum dari sungai yang bernama Rajab. Ya. Seperti apa sungai itu? Wallahu a'lamu bissawab. Yang penting kita akan diberikan 1 minuman yang sangat luar biasa. Selain kita minum telaga Kautsar Nabi, juga akan diberikan minum dari air yang bersumpar dari sungai yang bernama Rajab. Ya. Bapak-bapak saudara sekalian, judul kajian kita pada siang hari ini adalah antara yakin dan tawakal. Yakin itu bukan hanya sekedar ucapan. Yakin itu adanya di hati. Karena ketika kita mengatakan yakin kepada Allah, disitulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Seperti kemarin kita baru saja kuliah dan ujian praktek. Kuliah langsung ujian praktek. Yakin apa tidak dengan apa yang dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang menghadiri acara haul ahli hadis dari keturunanku, maka dia akan diberikan bukan 100 tapi 1000 kali haji makbul bersama Nabi. Pertanyaannya, yakin apa enggak? Maka kalau yakin nggak bakal kapok. Dan orang yakin nggak bakal ngedumel. Merasa menyesal dengan apa yang terjadi. Ini diuji, uji praktek langsung. Yakin apa enggak? Bahwa tetamu-tetamu seorang wali, dari mulai dia datang, dia duduk, dia hadir sampai dia pulang, pasti akan dilindungi. Perjalanannya pasti akan diiringi. Cuman rahasia apa yang akan terjadi di luar jangkauan pemikiran kita. Jadi uji betul-betul yakin atau enggak. Kalau yakin apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya, akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diwujudkan cita-citanya. Yakin syaratnya, nggak ada ngedumel, nggak ada perasaan menyesal. Dan semua apa yang terjadi dalam diri makhluknya Allah itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma qaddarallah ma yakun. Apa yang telah ditakdirkan Allah, itulah yang pasti akan terjadi. Semua sudah ditentukan. Tulisannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Bahwa pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, akan terjadi ini dan itu. Semua sudah dicatat. Cuman di luar kesadaran kita. Ya.
Semua pasti akan dapat balasannya. Nah, dikatakan as-shawab ala qadri ta'ab. Pahala, upah, gaji akan diberikan sesuai dengan jerih payahnya. Ya. Tidak ujian kita, yakin atau enggak? Yakin apa enggak kalau Allah Rabbul Alamin? Kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta alam, pengatur alam, pelindung alam, semua ada pada Rabbul Alamin. Kenapa perlunya kita ngaji tauhid? Supaya kenal Allah, supaya kita bisa mentasawurkan bahwa Allah itu wahdahu la syarikalah, bahwa Allah itu esa, tidak ada saingannya, tidak ada keluarganya, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya. Wahdahu la syarikalah. Yakini itu. Tasawur bahwa Allah tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, keberadaannya tidak bisa diketahui. Tapi kita diperintahkan Allah untuk beriman kepadanya. Ya. Memang hebat dan aneh. Tuhannya orang Islam, dilihat tidak nampak, didengar tidak ada suaranya, dipegang tidak ada wujudnya, dicium tidak ada baunya, dijilat tidak ada rasanya. Tapi kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Kenal tasawur. Setelah tasawur, tasdik. Meyakini dengan hati. Bukan hanya sekedar ucapan. Tapi betul-betul kita yakini di hati kita bahwa Allah adalah maha segalanya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha lembut, Allah maha semuanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tasdik, yakin kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tasdik di hati. Kalau udah kita bisa tasawur, kita bisa tasdik, baru kita bisa berhujjah. Kalau ada tiba-tiba orang ngaku Tuhan, maka itu sudah dipastikan bohong. Kenapa? Sebab Tuhan tidak seperti apa yang digambarkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bisa berhujjah. Nah, kalau sudah bisa berhujjah, tumbuhlah yakin. Ya, yakin. Baru ada yakin di situ. Kita tidak mungkin mempercayakan sesuatu tugas yang besar kepada orang yang kita tidak kenal. Kita punya duit 1 miliar. Kita percayakan kepada orang yang nggak kenal untuk megang duit kita, menjalankan proyek kita. Sementara orang ini tidak kita kenal, maka namanya konyol. Ya, namanya konyol. Namanya bego. Kenapa? Orang kagak kenal, dipercayakan megang duit, alamatnya kagak jelas. Ya, rumahnya enggak jelas. Kita percayakan, konyol namanya. Sama, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, harus kita kenal dulu Allah. Makanya kita belajar tauhid untuk ma'rifat kepada Allah. Kita terus saja kadang-kadang pikiran kita, hati kita masih kotor. Ngomong yakin belum? Kita akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita.
Kalau orang yang bikin kesel kita mulu, mau nggak kita berbuat baik? Bu, ada orang sama kita bawanya ngeselin mulu. Kita punya makanan, mau nggak kita kasih dia? Amit-amit. Ya, kenapa? Dia juga berbuat baik sama gua mau berbuat baik sama dia, amit-amit gua. Ya. Padahal kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja, dan kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Dan Allah sudah mempersiapkan pasukannya. Ya. Di sini saya contohkan. Dikisahkan ada seorang pemuda waliullah bernama Syekh Muhammad Ibnu Humair. Ya. Dia seorang wali, tapi juga dia kerja di pemerintahan. Ya, seorang wali juga dia sebagai umara. Suatu hari Syekh Ibnu Humair sedang berburu di hutan. Kemudian bertemu seekor ular yang memujuk Syekh Muhammad Ibnu Humair agar mau menolongnya. Kalau kita ketemu ular, kita apain? Matiin. Ya kan? Walaupun ularnya nggak bersalah, pasti kita matiin, pasti kita kejar-kejar. Kita anggap suatu makhluk yang sangat berbahaya. Tapi yang dialami oleh Ibnu Humair nggak begitu. Ya. Syekh Ibnu Humair pun tidak tahu kalau ular tersebut adalah jelmaan iblis yang sedang menyamar. Pokoknya kalau ada ular identik, kalau ular jadi-jadian itu jin. Ya, itu jin. Akhirnya apa? Dialognya. Ular itu bilang begini, "Wahai Muhammad Ibnu Humair, tolong selamatkan aku, niscaya engkau akan diselamatkan oleh Allah." Bagus nggak ucapannya itu? Tolong selamatkan aku, maka Allah akan menyelamatkan kamu, kata si ular ini. Dan Ibnu Humair nggak sadar kalau ular ini adalah jelmaan iblis. Ya. Maka Syekh Ibnu Humair berkata, di mana apa yang bisa aku lakukan? Tolong selamatkan aku dari musuhku yang sedang mengejar-ngejar aku. Syekh Ibnu Humair bertanya, di mana musuhmu? Ular itu berkata, ada di belakangku. Ya. Lalu Syekh Ibnu Humair bertanya, dari golongan siapakah engkau wahai ular? Maka ular itu menjawab, aku dari golongan umat Muhammad. Ngakunya ular ini adalah umat Nabi Muhammad. Ya. Lalu Syekh Muhammad bin Humair membuka sorbannya dan menyuruh si ular itu supaya segera bersembunyi di dalam sorban. Tapi ular itu bilang, percuma, musuhku pasti akan melihat kalau aku ada di dalam sorban. Lantas bagaimana aku menyelamatkanmu? Izinkan aku untuk bersembunyi di dalam perutmu. Aku masuk melalui mulutmu. Ya. Minta masuk ke dalam perut lewat mulut. Akhirnya mendengar itu Syekh Humair berkata, tidak, aku takut engkau akan membunuhku. Lalu ular itu pun meyakinkan dia sampai bersumpah, demi Allah aku tidak akan membunuhmu. Seorang ulama, seorang mukmin, kalau ada orang berkata-kata demi Allah, maka orang itu wajib untuk membantunya tanpa curiga. Jadi kalau orang itu sudah bersumpah demi Allah,
maka wajib kita tolong. Ini pendirian seorang mukmin. Karena ular ini mengatasnamakan Allah dengan sumpahnya, demi Allah aku tidak akan membunuhmu. Akhirnya Syekh Ibnu Humair membuka mulutnya dan mengizinkan ular itu masuk ke dalamnya. Lalu setelah beberapa saat datanglah seorang kepada Syekh Ibnu Humair dan bertanya, apakah engkau melihat seekor ular? Wahai Syekh, terpaksa Syekh Muhammad Ibnu Humair mengatakan, aku tidak melihat. Nah, kau di dalam perut gak lihat gak? Gak ngelihat. Sepertinya bohong tapi benar. Sepertinya benar tapi bohong. Ya. Nah, setelah itu orang yang mencari ular itu udah pergi kemana dah? Gak menghiraukan. Setelah mengucapkan tidak melihat ular itu, maka Ibnu Humair merasa berdusta kepada Allah. Dia tahu bahwa ular itu ada di perutnya, tapi dia mengatakan tidak melihat ular itu. Maka secepat itu Syekh Muhammad Ibnu Humair beristighfar kepada Allah 100 kali. Kenapa? Karena sudah melakukan kebohongan. Kalau kita habis bohong, kira-kira baca istighfar enggak? Hah? Berat alasannya kita untuk baca istighfar. Padahal mau dibilang bohong kagak bohong, untuk menyelamatkan makhluk Allah, dia terpaksa berbohong. Secara syariat akan diampuni oleh Allah, namun tetap beliau membaca istighfar 100 kali. Apa yang terjadi? Udah keluar. Jangan di dalam aja. Musuhmu sudah pergi. Apa kata si ular? Enak aja. Hai Ibnu Humair, ingatkah engkau perjanjian antara iblis dengan Adam? Di situ sudah ada titik permusuhan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga lantaran bujuk rayu setan. Setan pun dikeluarkan dari surga lantaran tidak mau sujud kepada Adam. Ketahuilah hai Ibnu Humair, aku sudah sangat dendam kepada yang namanya Adam dan keturunannya. Sekarang aku sudah aman berada di dalam perutmu. Akan aku habiskan perutmu atau akan aku lobangi? Ya, udah di dalam perut. Mau makan hatinya, mau makan emplaknya, mau makan paru-parunya, mau makan apa saja, udah di dalam perut, aman. Ya. Hadis Ibnu Humair itu minta waktu. Oke lah kalau begitu, tolong aku akan turun dari lereng gunung dulu. Ya silakan. Di saat beliau turun dari lereng gunung, sambil beliau berdoa, wahai zat yang maha melindungi hambanya, wahai zat yang maha melindungi makhluknya, lindungi aku dari musuhku dengan keagungan asma-Mu dan kebesaran arasmu. Engkau maha kuasa untuk berbuat apapun yang engkau kehendaki. Maka secepat itu Allah perintahkan kepada malaikat yang namanya malaikat ma'ruf. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan. Yang turun malaikat ma'ruf. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kemudian dizolimi, setelah kita banyak berbuat baik, kita nolongin, kita bantuin, tapi kita masih difitnah.
serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengutus malaikat yang namanya ma'ruf untuk menolong hambanya yang telah berbuat baik kemudian dizalimi, seperti iblis telah menzalimi Syekh Muhammad Ibnu Humair. Setelah di dalam diselamatkan, dia nggak mau keluar. Ya, jadi perlu diperhatikan, siapapun kita yang telah berbuat baik, menolong, menyantuni, akhirnya kita dizalimi, bahkan kita difitnah ini dan itu, tenang aja, pasrahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengutus malaikatnya yang namanya malaikat ma'ruf. Jadi malaikat ma'ruf ini datang dalam bentuk manusia yang ganteng. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Ibnu Humair. Waalaikumsalam ya akhi. Ada apa engkau datang kemari? Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena engkau dalam keadaan berbahaya. Engkau telah menyelamatkan seekor ular, tapi ular itu berniat untuk membunuhmu. Maka aku datang untuk menolongmu. Aku berikan 1 daun dari surga, silahkan dimakan, dikunyah, kemudian ditelan. Setelah daun itu diterima oleh Syekh Ibnu Humair, dimakan, dikunyah, ditelan, maka ular itu seperti meronta-ronta, seperti lagi digebugin. Ya, maka dimuntahkan oleh Syekh Ibnu Humair. Ular itu tubuhnya sudah terpotong-potong. Selamatlah Syekh Ibnu Humair daripada ancaman ular yang bentuknya ular tapi hakikatnya adalah iblis. Ya, ini orang yang udah betul-betul tawakal kepada Allah, udah tahu ular musuhnya tapi masih ditolongin. Nah, kalau orang minta tolong, orang ini bikin kita kesel melulu, kira-kira masih kita mau nolongin apa enggak? Ya, pasti udah curiga duluan kita. Mana mau kita nolong orang yang banyak menyakiti kita? Tolongin, amit-amit gua, mampus lo sekalian, kan begitu gitu. Ya, jadi omongan-omongan kotor yang keluar. Begitu orang yang sudah betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah pasti akan menolong hambanya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting in ahsantum li anfusikum, kita berbuat baik aja. Nanti urusannya kepada Allah, jangan pakai mikirin balasan. Ya, kita kan begitu. Padahal sudah dikatakan wala tamnun tastaksir, kalau sudah memberi jangan mengharapkan kembali yang lebih banyak. Kasih aja, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlunya kita ngaji tauhid biar kita kenal kepada Allah, tasawur, tasdik, hujjah, baru kita bisa mendapatkan derajat yakin. Ya, kalau belum kenal nggak bakal yakin kita, tetap aja masih ragu-ragu, mulut kita masih kotor. Ya, kita masih banyak curiga. Sama Allah aja kita curiga, apalagi dengan hamba-hamba Allah. Padahal kita disuruh banyak husnudzon, pasti ada hikmahnya. Apalah yang terjadi setelah kita melakukan kebaikan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada satu pelajaran yang bisa kita ambil untuk menguatkan keyakinan kita kepada kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kepada kasih sayang Rasulullah dan nazrah serta madad dari para aulia Allah. Makanya dikatakan oleh putra beliau Habib Abdurrahman, justru di acara suci seperti Haul al-Imamain banyak orang yang kelihatannya pakaiannya lusuh, rambutnya kusut masai, penampilannya kumal, tapi itu adalah rijalullah, wali-wali Allah yang kalau dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita belajar husnudzon
Sebab di acara-acara seperti itu banyak wali-wali yang menyamar supaya hati kita berburuk sangka kepada mereka. Ketika kita berburuk sangka, maka kerugian yang akan kita peroleh, naudzubillah. Makanya perbanyak kita husnudzon kepada Allah bahwa perjalanan kita yang manis, yang pahit, yang getir, yang gurih, yang bikin mules, itu pasti semua ada hikmahnya dan ada upahnya dari Allah. As-sawab ala qadri ta'ab, bahwa upah itu sesuai dengan jerih payah yang kita jalani. Insya Allah iman kita tambah mantap, keyakinan kita tambah kuat. Satu syaratnya, jangan ngedumel, jangan merasa menyesal. Pasti Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah tambatkan kecintaan kita kepada wali-wali Allah, dan juga cintanya para wali-wali Allah akan bisa kita rasakan, sehingga keberuntungan lahir batin dunia akhirat akan kita peroleh. Dan yang kita harapkan adalah ketika kita meninggal dunia akan dijemput oleh para beliau, dan pasti kita akan dikawal sampai kubur kita, sampai alam barzah kita. Kita diakui sebagai pengikut beliau, pecinta beliau, diakui sebagai murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mungkin ada yang mau ditanya, silakan ditanya.